Swastiastu, selamat sore, selamat petang, smart netizen Sanur TV, media group Sanur Post dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Dewo Budi Rai, Bapak Humas dan Protokol Sekda Kota Denpasar. Pak Dewo Rai biasanya disapa adalah orang lama. Siap. Mulai kariernya itu memang wartawannya pemerintah Kota Denpasar. Gonjang-ganjing soal COVID ini cukup seru, baik di media massa maupun di media sosial. Gambaran terakhir seperti apa Pak Dewo? Ya, makasih Bang Sam dan juga pemirsa Sanur TV ya. Jadi gambaran kasus per hari ini ya, memang kalau kita di Denpasar itu dalam 4 hari terakhir memang melandai ya, tetapi laporan barusan yang saya terima ini lagi ada kasus positif hari ini. Jadi tim kami sedang bekerja untuk mentabulasikan data. Tadi barusan laporan hasil dari tim surveillance kami di Kota Denpasar dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi kasusnya masih fluktuatif, belum stabil begitu. Jadi di kurvanya ya masih landai, lagi naik, lagi landai lah. Nah, ini diperlukan kewaspadaan selalu dari warga kota, dari warga masyarakat Denpasar, bahwa kasus COVID ini masih ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat Kota Denpasar, karena sudah ada transmisi lokal. Nah, inilah yang perlu menjadi kewaspadaan kita, menjadi kedisiplinan kita, sehingga Bapak Wali Kota mulai tanggal 15 Mei ini akan menerapkan suatu kebijakan, akan mengeluarkan satu peraturan Wali Kota yang disebut dengan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, Pak Dewo, terkait dengan Smart Netizen Sanur TV, terkait dengan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat yang barusan disinggung oleh Pak Dewo Rai, itu ya ada dua sisi masyarakat melihatnya. Di satu sisi dianggap positif karena itu diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini lebih cepat, ya. Tapi di sisi lain juga ada masyarakat barangkali yang ini yang agak banyak ini berada, masih gelisah karena menafsirkan sendiri-sendiri PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat ini menurut versi A, B, C, D. Dan sayangnya memang banyak hoax juga, membuat masyarakat gelisah dan bingung. Nah, ini kesempatan kita mendapatkan penjelasan lebih terukur, lebih resmi, lebih pasti tentang kebijakan PKM yang akan diterapkan mulai tanggal 15 Mei itu seperti apa? Silakan Pak. Jadi Bang Sam, dan para pemirsa Sanur TV, jadi emang sebenarnya semenjak kasus ini muncul di Denpasar ya, terutama bahwa pemerintah Kota Denpasar sudah mengambil beberapa kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Sebenarnya masyarakat ini sudah melakukan pembatasan dan pemerintah ini sudah dilakukan. Contoh ya, saya kasih contoh kegiatan belajar di rumah, ini kan pembatasan. Jadi siswa seluruh Denpasar, bahkan mungkin seluruh Indonesia kan diliburkan, artinya belajar di rumah ya. Jadi tidak ada pembelajaran di sekolah, ini kan dibatasi. Kemudian bekerja di rumah, work from home ini di pemerintah Kota Denpasar, di seluruh jajaran pemerintah Kota Denpasar yang jumlah karyawannya kurang lebih sekitar 5.000 orang, itu sudah di seluruh instansi itu sudah sebagian besar work from home. Artinya yang masuk itu adalah yang memang di posisi-posisi pemegang peranan, yang yang memang harus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat, kan tidak boleh berhenti juga pelayanan kepada masyarakat. Ya, contoh kami di jajaran pemerintah di bagian pelayanan di dinas perizinan masih ada beberapa yang harus melayani ketika ada menerima, tapi secara umum itu sudah melalui pelayanan secara online, tetapi kan tetap ada masih yang menerima berkas. Kadang-kadang ada masyarakat yang datang di dinas Capil, kemudian di Satpol PP, ini kan tetap harus bekerja. Di dinas perhubungan kan tidak boleh libur, termasuk di
tetapi waktunya diatur, dan kemudian sebagian besar yang memang kerja di kantor ini kebanyakan bisa dikerjakan dari rumah, termasuk kami di jajaran sekretariat daerah hampir 50% sudah melakukan work from home. Jadi ini artinya karena kasus pandemi COVID ini kan krisis kesehatan masyarakat, jadi yang melanda seluruh masyarakat di dunia. Oleh karena itu kegiatan PKM ini adalah nanti dengan dikeluarkannya peraturan wali kota tentang pembatasan kegiatan masyarakat ini ada payung hukumnya dalam bentuk peraturan wali kota, dan itu akan diperluas, akan diatur lebih detail mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan ada sanksi administrasi. Karena kita ketahui dasar pemikiran juga dikeluarkannya perwali ini melihat kasus masih terjadi. Yang kedua, aktivitas masyarakat masih cukup tinggi, pergerakan masyarakat di jalan-jalan raya, yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, oleh karena itulah diatur lagi lebih rinci, lebih rigid, terus apa yang diatur dan apa sanksi administrasi. Jadi memang sebenarnya ini bukan penutupan. Ini kadang-kadang kan masyarakat resah, bingung, kemudian ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang luas di masyarakat seolah-olah kan ditutup. Jadi sebenarnya tidak ada penutupan. Ini hanya pembatasan kegiatan masyarakat yang disertai penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat.